Waqqas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Kita lihat di halaman yang ke-79. Betul ya? Ini diperbanyak di fotokopinya sampai halaman 83 ya? Ya, betul ya? 84? Iya. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Disebutkan di sana Abu Ishaq. Beliau adalah Abu Ishaq. Kunyahnya Abu Ishaq. Ahadu akabir ashabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termaksud salah satu pembesar dari golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asyrati mubasyarina bil jannati. 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Wa ahadu sabikina badriyina. Dan sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Fatahal Irak. Beliaulah yang menaklukkan kota Irak. Nah ini dia. Kalau sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Syam, kemarin ya, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Irak. Beliaulah yang menaklukkan Irak. Fatahal Irak wa madain Kisra, menaklukkan Irak dan wilayah Kisra. Kisra di sini maksudnya Persia, Iran pada hari ini. Jadi dia menaklukkan Irak dan Parsi dan menjadi gubernur di sana pertama kali adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ahadu sittatil lazina a'yanahum al-Faruq syura khilafati. Dan dia termaksud 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk berembuk dan menentukan siapa khalifah pengganti beliau. Tadi telah kita sebutkan ya. Wa awwalu man rama bisahmi fi sabilillahi. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pertama kali melepaskan anak panah di medan jihad peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa aslama, dan dia masuk ke dalam agama Islam pada saat usianya berlebih kurang 17 tahun. Sab'atu asyar. 17 tahun. Wa syahida badra wa masyahida wa qada ma'rakata Qadisiyah. Dia ikut serta pada perang Badar dan peperangan-peperangan yang setelahnya. Wa qada ma'rakata Qadisiyah. Dia memimpin ma'rakah, peperangan Qadisiyah. Jadi panglima perang pada peperangan Qadisiyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana mustajaba da'wati. Sa'ad bin Abi Waqqas pemilik doa yang mustajab. Pemilik doa yang mustajab. Ya. Innahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang nama aslinya adalah Malik bin Wahib bin Abdi Manaf bin Zukhrah bin Kilab az-Zukhri. Yang nama aslinya adalah Malik
bin Wahab bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri. Mata sanata khomsin wa khomsina. Beliau wafat pada tahun 55 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Di antara nasihat wejangan Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat ini halaman ke-79. Annahu radhiyallahu anhu waqa'a bainahu wa baina Khalid bin Walid kalamun. Terjadi perselisihan antara dia dengan Khalid bin Walid. Oh, coba ini ya, orang-orang utama, orang-orang mulia. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Sebagaimana siapa di antara kita yang tidak mengenal Khalid bin Walid? Orang-orang hebat, orang-orang mulia. Terjadi sesuatu antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Ini mereka manusia. Terkadang ada friksi. Terkadang ada ketidaksepemahaman. Terkadang ada beda pendapat. Mereka manusia. Sa'ad bin Abi Waqqas manusia. Khalid bin Walid manusia. Orang-orang mulia. Tapi yang namanya perselisihan, khilaf, friksi, adanya ketidaksepemahaman, beda pendapat, itu perkara yang ada pada mereka. Annahu waqa'a bainahu wa baina Khalid bin Walid kalam. Terjadi sesuatu antara dia dan Khalid bin Walid. Yaqa'u mithluhu baina ikhwah. Yang hal ini biasa terjadi di antara para ikhwah, yakni orang-orang yang bersaudara di atas agama Islam. Biasa. Maklum itu ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Kehidupan para sahabat itu betul-betul lengkap gitu loh. Yaqa'u mithluhu baina ikhwah. Sebagaimana hal ini biasa terjadi di antara para sahabat. Fa'arada rajulun an yasubba Khalid bin Walid inda Sa'id. Inda Sa'din. Maka pada suatu saat ada seseorang laki-laki yang menjelek-jelekkan Khalid bin Walid di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas lagi berselisih dengan Khalid bin Walid. Maklum ini. Ya mereka diam-diaman, tidak bertegur sapa. Begitu. Mithluhu baina ikhwah, seperti ya yang terjadi di antara ikhwah, seperti itu. Bukan sesuatu yang janggal lagi aneh, biasa mengalir di dalam kehidupan orang-orang seperti mereka bahkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas di mana, Khalid bin Walid di mana? Mungkin yang mengumpulkan mereka hanya masjid aja begitu ya. Yang mengumpulkan mereka hanya apa? Masjid. Masjid yang sama, Masjid Nabawi. Khalidnya di mana, Sa'ad di mana, tidak tegur sapa. Yang mengumpulkan mereka hanya Masjid Nabawi, pelepah kurma. Ada seseorang mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Yasubba Khalid bin Walid inda Sa'ad. Dan menjelek-jelekkan Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Oh, Khalid bin Walid itu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dijelek-jelekkan di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mendengarnya dengan riang gembira? Menimpali ucapan orang tersebut, bahkan menambah-nambahnya. Faqala lahu Sa'ad. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan berkata kepada orang tersebut. Dengan mengatakan, mah, diam kamu. Inna ma bainana lam yaplugh dinana. Diam kamu. Berhenti dari menjelek-jelekan Khalid bin Walid di hadapanku. Mah itu artinya diam. Cukup. Ya, ini tingkatan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar uskut. Uskut itu diam. Mah ini apa ya? Ya diam tapi lebih tinggi gitu loh kadarnya. Apa? Bahasa kita di atas diam apa? Ya diam ya. Kalau orang Arab ya uskut. Yang lebih tinggi dari itu mah. Ya, mah itu, Anda mengucapkan mah itu gak bisa dengan lembut. Mah, kasar itu. Keras nadanya. Innama bainana lam yablugh dinana. Yang terjadi antara saya dengan Khalid bin Walid itu tidak sampai menyentuh urusan agama kami. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, diam kamu. Jangan jelek-jelekan Khalid bin Walid di hadapan saya, padahal dia lagi berselisih dengan Khalid bin Walid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, inna bainana lam yablugh dinana. Yang terjadi antara saya dengan Khalid bin Walid itu gak ada urusan sama agama. Ya mungkin ribut masalah apa kita gak tahu, tapi bukan masalah agama. Ya masalah dunia, bukan masalah agama. Masalah dunia, betul-betul tidak ada urusannya sama agama. Permasalahan antara saya dengan Khalid bin Walid itu tidak menyentuh sedikit pun urusan agama kami. Oh, ini orang-orang yang berjiwa besar ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, orang-orang yang berjiwa besar. Makanya Syekh Umar mengatakan Allahu Akbar. Innaha nufusun kibar. Inilah pemilik jiwa yang besar. Inilah contoh orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Alati latasmahu li ahadin an yastado fi ma'i akir. Ini apa? Kalau dalam bahasa kita kalimat perumpamaan. Inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, yang tidak membiarkan seseorang memancing di air keruh. Kan lagi ada ribut-ribut antara Khalid bin Walid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul? Datang orang ketiga, bukannya hendak mendamaikan, hendak mancing di air keruh. Karena berhubung dia di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jelek-jelekkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, diam kamu. Saya gak pengen dengar. Yang terjadi antara saya dengan Khalid bin Walid itu sama sekali tidak menyentuh urusan agama kami. Dikatakan oleh Syekh, inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, yang tidak membiarkan adanya orang lain yang mengail di air yang keruh. Aidan, dan begitu pula bitatmahim akhta'i wala tarda bin naqli khusumati syakhsiyati waj'aliha khusumatan dunyawiyah diniyah. Maaf, diniyah.
yang tidak membiarkan seseorang memancing di air yang keruh. Dan tidak membesar-besarkan masalah, ya masalahnya segitu. Nggak perlu ditambah-tambah, nggak besar masalahnya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga, latardo bin naqli khusumati syakhsiyati. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak redho memindahkan perselisihan antara dirinya dengan Khalid bin Walid kepada orang lain. Ya sudah, yang lagi berselisih antara dirinya dengan Khalid bin Walid, ngapain ente orang ketiga ikut-ikutan? Harusnya kan ente orang ketiga mendamaikan saya sama Khalid bin Walid, bukan malah memancing di air yang keruh. Tidak ridho Sa'ad bin Abi Waqqas atas keadaan seseorang yang apa? Bin naqli khusumati syakhsiyati. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ridho bahwasanya persisihan antara dia dengan Khalid bin Walid melibatkan orang lain. Enggak, sudah. Ini bukan perkara agama, enggak besar, ngapain ente ikut-ikutan. Ini antara saya dengan Khalid bin Walid saja, cukup. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, lam yablughuna dinana. Ini permasalahan yang sepele, tidak menyentuh urusan agama kami. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang telah berjalan di atas jalan salafus soleh. Semisal Sa'ad bin Abi Waqqas. Contohnya Imam Ahmad. Anda bisa lihat di halaman ke-80. Ini luar biasa. Imam Ahmad. Wa hadza mauqufu min Sa'din radhiyallahu anhu yuzkiruna bimauqihi musyabihin lil imami Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sikap yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengingatkan kita pada sikap yang diambil oleh Imam Ahmad. Jadi telah berjalan di atas jalannya Sa'ad bin Abi Waqqas, contohnya Imam Ahmad. Faqad kana ahadu muhadditsina yaqa'u fihi. Di mana kemudian ada seseorang ahli hadis yang sering mencela Imam Ahmad. Ini ahli hadis. Sama kedudukannya sama Imam Ahmad. Iya kan? Persis kayak tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan Khalid bin Walid. Sama kedudukannya, sama-sama sahabat. Sama-sama ikhwah. Jadi persisihan antara Imam Ahmad dengan orang ini yang disifati sebagai ahli hadis, Muhammad bin A'la Abu Quraib, itu ahli hadis, imam besar. Bukan ahlul bid'ah, bukan, ahlus sunnah, a'immah min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Muhammad bin A'la Abu Quraib ini, itu persisihan antara apa? Antara ikhwah, sama-sama ahli hadis. Sebagaimana persisihan antara Khalid bin Walid dengan siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, persisihan di antara dua orang sahabat. Jadi Anda jangan samakan persisihan Imam Ahmad dengan Muhammad bin A'la Abu Quraib di satu sisi, dengan persisihan Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat di sisi yang lain. Enggak, Ibnu Abi Duat bukan sahib ahlul bidah. Akan kita harus pintar-pintar ini jemaah. Kita harus memperhatikan kita ini lagi berselisih dengan siapa. Kalau ini adalah sahib kita, sesama teman kita, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang sedang berusaha meniti manhaj salaf, sikap kita seperti ini.
Jangan kita pilih sikap seperti sikap kita menghadapi ahlul bid'ah. Ini keliru. Sikap kita ketika berselisih dengan ahlul bid'ah adalah A, jangan kita bawa terhadap persisihan kita dan menyikapi ahlus sunnah. Beda ini. Hah? Ini harus cermat. Kadang-kadang sebagian ikhwan ini menyikapi kesalahan orang itu dengan cara yang sama. Dan ini suatu kekeliruan. Bahkan terkadang lebih syadid terhadap ahlus sunnah min ahlil bid'ah. Lebih keras terhadap ahlus sunnah dibanding sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Na'udzubillah, saya nggak tahu ini yang model kayak gini belajar dari siapa. Nggak ngerti saya, yang model-model kayak gini belajar dari siapa atau belajar apa. Kan tadi telah kita sampaikan kisah Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat. Tadi, ba'da asar, belum lama. Di antara bagusnya metodologi Syekh Umar di dalam kitab ini beliau berikan contoh Imam Ahmad dengan Muhammad bin A'la Abu Quraib, ahli hadis. Ya biasa ikhwan, seseorang yang memiliki korin, tobakoh, satu tingkatan, apa dalam bahasa kita? Seliting. Satu liting. Biasa itu satu liting itu saling kesel-keselan, saling emosi itu wajar. Wajar sekali. Sesuatu yang mengalir. Kita baca. Mana dia? Li Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Faqad kana ahadul muhaddisin yaqa'u fihi. Lihat. Syekh Umar juga beradab dengan orang ini. Syekh Umar mengatakan ahadu muhaddisin, salah seorang di antara ahli hadis. Bukan ahlul bid'ah ini. Ahlul hadis ini lagi bersisi dengan Imam Ahmad. Siapa dia? Lihat catatan kaki Muhammad bin A'la Abu Quraib. Ini ahli hadis. Masyhur, imam dari kalangan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Sama kedudukannya seperti Imam Ahmad. Sama. Gak beda. Pada khala alaihi maratan ba'du tolibati hadis. Maka pada suatu saat dikisahkan ada seseorang yang datang dari penuntut ilmu hadis masuk kepada Imam Ahmad. Jadi ada seseorang datang masuk ke dalam majelis Imam Ahmad. Faqala, berkata Imam Ahmad, min aina akbaltum. Ada seseorang yang datang masuk ke dalam majelis Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, kalian ini dari mana? Ada orang datang mau belajar, gitu kan? Imam Ahmad bertanya, kalian ini dari mana? Kalian ini dari mana? Kata orang-orang ini menjawab pertanyaan Imam Ahmad, kulna min majlisi fulan. Kami ini datang dari majelisnya fulan, yakni kami dulu muridnya si fulan. Fulan itu maksudnya Muhammad bin A'la Abu Quraib tadi. Ya, kami dari majelisnya fulan. Muhammad bin A'la Abu Quraib. Yakni setelah mereka belajar dari majelisnya Muhammad bin A'la Abu Quraib, mereka rihlah berjalan untuk mencari hadis yang lain. Sampailah mereka ke majelisnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, kalian dari mana? Kami ini dulu berada di dalam majelis Muhammad bin A'la Abu Quraib. Iya kan? Dan Imam Ahmad lagi berselisih sama Muhammad bin A'la Abu Quraib itu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Uktub anhu, tulis hadis darinya. Ajib. Ini artinya apa? Belajar darinya ente.
Ngapain ente pergi ke sini belajar darinya? Ngapain kamu belajar ke sini? Tulis hadis darinya. Ini kan rekomendasi Imam Ahmad kepada Muhammad bin A'la Abu Quraib. Betul ya? Ini rekomendasi Imam Ahmad kepada Muhammad bin A'la Abu Quraib. Uktub anhu, tulis hadis darinya. Fa innahu syekhun saleh. Bukan hanya sekedar mengatakan tulis hadis darinya, Imam Ahmad menambah, dia itu seorang syekh yang saleh. Tulis hadis darinya artinya orang itu terpercaya, ambil riwayat darinya. Dan dia itu seorang syekh yang soleh. Yakni apa? Orang yang soleh, ahli ibadah. Nah, orang-orang ini yang datang dari majelisnya Abu Quraib, Muhammad bin A'la, ini mengira Imam Ahmad tidak tahu bahwasanya dia dicela oleh Muhammad bin A'la. Iya kan? Dari mana kamu? Dari majelisnya si fulan Muhammad bin A'la. Tulis hadis darinya. Dia orang soleh. Nah, murid-muridnya Muhammad bin A'la Abu Quraib ini mengira Imam Ahmad nggak tahu. Maka mereka informasikan innahu yat'unu alaika. Abu Quraib itu sering sekali mencela dirimu. Gitu kan. Jadi mereka pikir Imam Ahmad gak tahu. Abu Quraib itu sering sekali mencela dirimu. Faqala, Imam Ahmad mengatakan, Fa'ayu syai'un hilyati. Lalu aku bisa apa? Kata Imam Ahmad. Aku bisa apa? Syekhun soleh, qatbulibi. Lalu aku bisa apa? Seorang guru yang soleh telah terkena ujian dengan keberadaan diriku. Aku bisa apa? Kata Imam Ahmad, aku bisa apa? Kalau Abu Quraib Muhammad bin A'la itu mencela diriku, aku bisa apa? Seorang syekh yang soleh telah mencela atau teruji dengan diriku. Kemudian sebut ini kita lanjutkan. Innahu nafsu mabda'i. Fal imamu Ahmad misla Sa'din radhiyallahu anhu. Layardo bin naqli khilafi syakhsi wa ja'alihi khilafan dinina yuwali alaihi wa yu'adi alaihi. Yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini serupa dengan yang dikerjakan atau dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama. Di mana mereka berdua tidak ridho, tidak setuju. Nah ini nih, cermati. Di mana mereka berdua tidak setuju, tidak ridho. Bin laki khilafi syakhsi wa ja'alihi khilafan dinina. Imam Ahmad sebagaimana yang juga telah dipraktekkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, keadaan mereka berdua itu sama. Di mana mereka tidak ridho, perselisihan pribadi di antara mereka ditarik-tarik dan dibawa seakan-akan perselisihan di dalam agama. Ya udah, kalau perselisihan di dalam dunia, dunia aja, gak usah ditarik-tarik dalam masalah urusan agama. Udah. Kan begitu. Gak usah ditarik-tarik. Lanjut. Wa yuwali alaihi wa yu'adi alaihi. Sebagaimana Imam Ahmad juga Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ridho perselisihan mereka ditarik-tarik
ke dalam urusan agama, juga mereka tidak ridho. Persisihan mereka, orang-orang membangun wala dan permusuhan di atasnya. Ya sudah, ini masalah saya dengan Anda, maka kalian gak usah ikut campur. Yuwali alaihi wa yu'adi alaihi. Yuwali wala adi, permusuhan. Wala apa? Loyalitas, adi permusuhan. Imam Ahmad tidak ridho, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ridho. Perbedaan perkara mereka dengan sohibnya temannya, itu orang lain membangun wala dan barok di atasnya. Bal yaj'alu ikhtilafal ladzi maradduhu wajihatun nazari aw rubbama hasadun aw ghairu zalika min asbabi yaj'aluhu fi khaniti wa ikhtilafal ladzi sababuhu dinu wasyar'u wasyari'u fi khaniti akhra. Perbedaan-perbedaan ini, kata Syekh Omar Mukbil, itu terkadang terjadi dengan sebab apa? Wajhu nazari, beda sudut pandang. Perkaranya sama. Sama-sama sepakat atas sesuatu, tetapi beda sudut pandang di dalam mewujudkan kesepakatan tersebut. Betul kan? Semuanya sepakat, tapi mungkin berbeda sudut pandang di dalam mewujudkan kesepakatan tersebut. Atau bisa jadi juga karena aurubbama hasad. Aw ghairu zalik min asbab, atau sebab-sebab yang lain. Yang sebab-sebab tersebut harus ditempatkan di satu titik dan syariat ditempatkan pada titik yang lain. Maksudnya, janganlah sebab-sebab tersebut dikesankan dan ditarik seakan-akan sebab syar'i. Begitu enggak? Ya sebabnya ya karena kita beda sudut pandang, ini gak ada urusan sama agama ini. Ini bagus sekali nasihat ini. Bagaimana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, mengajarkan kepada kita satu prinsip yang sangat penting. Ya, untuk tidak menghilangkan ukhuwah Islamiyah walaupun kemudian berselisih. Sebagaimana juga tidak membangun wala dan barok di atas perselisihan tersebut. Apalagi perselisihan tersebut perselisihan yang tidak menyentuh urusan agama. Beda sudut pandang yang pada orang-orang yang berselisih itu pada hakikatnya menginginkan kebaikan dan semisalnya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki nasihat yang lain. Halaman ke-80. Nah ini nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas yang berikutnya ini menjadi pelengkap atas nasihat beliau sebelumnya yang telah kita bacakan tadi. Di antara nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau memberi wasiat kepada anaknya, beliau berkata, "Ya bunayya, iza aradta an tusalli fa ahsin wudu'a wa sholli sholatan tara annaka la tusalli ba'daha abadan. Wa iyyaka wa tama'a fa innahu fakirun hadirun wa alaika bil ilyasi fa innahu ghina wa iyyaka wa ma yu'tazaru minhu min qawli wa amali waf'al ma badalaka."
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan nasihat wasiat kepada anaknya, dia mengatakan, wahai anakku, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka perbaguslah wudukmu. Dan sholatlah engkau seakan-akan setelah itu engkau tidak sholat lagi. Yakni sholatlah engkau seakan-akan setelah itu engkau mati. Jauhilah rasa tamak, karena sesungguhnya tamak itu adalah kefakiran. Dan hendaklah engkau berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, karena itulah kekayaan. Hendaklah engkau putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, karena itulah kekayaan. Iya. Wa iyyaka wa ma tu'azzaru minhu min qawli wal amali. Hindarilah apa? Hindarilah ucapan ataupun perbuatan yang nanti pada akhirnya mengharuskan engkau meminta maaf. Dan lakukanlah apa yang terbaik untukmu. Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, perbaikilah wudukmu. Sholatlah seakan-akan engkau tidak sholat lagi setelahnya. Jauhilah rasa tamak, karena itulah kefakiran yang sesungguhnya. Dan berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia, karena itulah kekayaan. Dan janganlah engkau mengucapkan dan melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan engkau meminta maaf setelahnya. Dan kerjakanlah apa yang terbaik untuk dirimu. Maka nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini nasihat yang hampir-hampir sempurna. Menyentuh ibadah, perintah untuk memperbagus wudhu, memperbagus sholat. Di dalam nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga terisyaratkan adanya akhlak yang baik, menghindari rasa tamak dan berusaha untuk qanaah. Dan di dalam nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada perkara yang lain berupa apa? Adab-adab yang mulia, akhlak yang terpuji, di mana beliau mengatakan, hendaklah engkau berhati-hati di dalam ucapan dan perbuatan yang dengan sebab itu mengharuskan engkau untuk meminta maaf setelahnya. Ini yang mau kita bahas. Kalau sholat, wudhu, menjauhkan diri dari rasa tamak, qanaah, sudah pernah kita bahas kemarin dan waktu-waktu yang sebelumnya. Ini yang mau kita bahas. Halaman ke-82. Halaman ke-82. Tsumma ausa Sa'dun ibnahu faqala. Halaman ke-82, paragraf yang kedua. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, hendaklah engkau berhati-hati dari ucapan dan perbuatan yang nanti pada suatu saat engkau harus meminta maaf karenanya. Halaman 82 ya. Apa makna dari ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Beliau mengatakan, beliau ini maksudnya adalah Syekh Umar, la tatakallam bi kalamin au ta'mal amalan yuhijuka ila i'tizari. Jangan sampai engkau mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan
yang mengharuskan dirimu setelahnya meminta maaf. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu dipikir-pikir dulu. Sebelum melakukan sesuatu dipikir-pikir dulu. Jangan, ya kita kerjain aja lah, apa yang terjadi terjadi. Ngomong aja lah, apa yang terjadi terjadi, urusan belakangan. Enggak kayak gitu. Sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum mengamalkan sesuatu, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Azan ya. Kita jeda terlebih dahulu. Ya. Kita lanjutkan nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas insyaallah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dari wasiat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, di mana beliau mengatakan, wa iyyaka ma yu'tazaru minhu min qawli wal amali. Dan hendaklah engkau berhati-hati dari ucapan ataupun perbuatan yang suatu saat nanti engkau harus meminta maaf karenanya. Apa maknanya? La tatakallam bikalamin au ta'mala amalan yuhijjuka ila i'tidhari. Maka janganlah seseorang berucap atau mengerjakan suatu perbuatan yang mengharuskan nanti pada suatu saat dia meminta maaf. Karena kenapa? Fal kalimatu madamat lam yakhruj min fahmi fa anta tamlikuha fa in kharajat malakatka wa kadzalika fi'lu. Karena sesungguhnya suatu perkataan apabila belum keluar dari mulutmu, maka kamu adalah raja atasnya. Sedangkan apabila perkataan tersebut telah keluar dari lisanmu, maka dia akan menguasai dirimu. Paham ini ya? Kalau kalimat itu belum keluar dari mulut kita, kita rajanya. Tapi kalau kalimat itu telah keluar dari lisan kita, maka kita yang akan dikuasai oleh kalimat tersebut. Begitu juga dengan perbuatan. Maka hendaklah ketika seseorang hendak mengucapkan suatu ucapan, melakukan suatu perbuatan, dia pikirkan dampak-dampak dari ucapan, dampak-dampak dari perbuatan tersebut sebelum dia menyesal, yang suatu saat dia harus meminta maaf. Iya. Karena ketika dia belum mengucapkan suatu ucapan, dia tidak bertanggung jawab atas ucapannya. Bagaimana bisa bertanggung jawab atas ucapannya, orang dia belum mengucapkan apapun kok. Iya kan? Sebagaimana kalau dia belum melakukan suatu perbuatan, dia tidak ada tanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimana bisa dituntut tanggung jawab atas perbuatannya? Dia tidak atau belum melakukan apapun. Tapi kalau dia sudah mengucapkan satu kalimat, maka dia bertanggung jawab atas ucapan yang telah dia ucapkan. Dia tertuntut atas ucapannya. Itulah dia dikuasai oleh ucapan. Sebagaimana dia telah melakukan suatu amalan, begitu. Sebagaimana dia juga ketika telah melakukan suatu amalan, maka dia akan dikuasai oleh amalan tersebut. Makanya kemudian Syekh Umar mengatakan, lihat dua paragraf di bawah yang saya baca tadi, kam min insani alqa kalimatan ahwajathu ila makana yakrahu min i'tidhari wa dhulli li khalqi. Betapa banyak orang yang mengucapkan suatu perkataan yang membuat dirinya terjerumus kepada hal yang tidak dia sukai. Dia ngomong nih tanpa dipikirin, atau ya pokoknya ngomong aja dulu lah. Enggak, Muslim enggak seperti itu. Muslim tidak, pokoknya ngomong aja dulu lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Enggak seperti itu. Ya fikir terlebih dahulu.
Ucapan ini akan memberatkan dia atau kemudian malah membantu dia, hujah atas dia atau menghujat dia, kan begitu. Kalau ucapan itu telah keluar dari lisan dia dan tertuntut dia untuk meminta maaf atas ucapan yang telah dia ucapkan, begitu, maka dia akan terjerumus atau terjebak kepada hal-hal yang terkadang tidak disukai oleh dirinya sendiri. Misalnya meminta maaf. Meminta maaf itu perkara yang berat, kecuali atas orang-orang yang berjiwa besar. Hah? Meminta maaf itu perkara yang berat, kecuali atas orang-orang yang berjiwa besar. Jadi berhubung meminta maaf adalah perkara yang berat, tidak disukai. Akhirnya ya sudah, terus saja permasalahan tersebut yang merupakan efek dari ucapannya berlanjut. Atau kemudian dia terjerumus kepada kehinaan. Dia terjerumus kepada kehinaan dengan sebab ucapannya. Bisa jadi dengan sebab karena dia tidak meminta maaf atas ucapannya yang keliru. Begitu ya? Atau bisa jadi karena memang ucapannya adalah ucapan yang tidak benar, hina. Makanya jemaah kemudian Syekh Umar memberikan contoh yang bagus sekali. Contoh yang real, nyata, relate sama kita, nggak jauh-jauh ini. Kita itu maksudnya bukan hanya antum, kita semua. Kata Syekh Umar, wa min amsalihi waqi'atihi waqi'ati. Ana ahadahum rubbama sami'a kalaman an syakhsi minan nasi. Fatahaddatsa bihi fil majalisi duna tasabbuti. Wa asbaha yatakallamu fi majlisi. Fulan qala kaza. Wa fa'ala kaza. Tsumma tabayyana lahu ba'da maddatin. Ana makana yaquluhu anil fulan ghairus sahih. Ini contoh nyata, kata Syekh Umar. Ada seseorang misalnya mendengar suatu kabar tentang fulan. Lalu dia menyebarkannya di dalam suatu majelis. Fatahaddatsa bihi fi majalisi duna tasabbut. Dia mendengar kabar tentang fulan, lalu dia sebarkan kabar tersebut di satu majelis. Tanpa melakukan proses tabayun tasabbut. Wa asbaha yatakallamu fi majlisihi fulan qala kaza wa fa'ala kaza. Maka dia berbicara di dalam majelis tersebut. Fulan mengatakan seperti ini, fulan melakukan hal seperti itu. Summa tabayyana lahu ba'da maddatin ana makana yaquluhu anil fulani ghairus sahih. Kemudian nanti jelas pada suatu waktu ternyata ucapan yang dia ucapkan tentang fulan itu tidak benar. Sering ya model kayak gini ya? Terjadi di antara kita. Fulan mengatakan begitu, fulan melakukan seperti itu. Disebarkan kemana-mana. Ini kan kesalahan yang lain. Hah? Seperti yang telah diwasiatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebelumnya. Hah? Iya kan? Ya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menasehati orang yang hendak mengadu domba antara dia dengan Khalid bin Walid. Lanjut. Ternyata pada suatu waktu, berjalannya waktu, terbukti
bahwa ucapan dia tentang fulan mengatakan kalimat ini, fulan melakukan perbuatan itu terbukti tidak benar. Ghairu sahih. Tidak benar. Maka pada saat itu dia berada pada posisi yang sejatinya tidak perlu terjadi. Ya enggak sih? Dia pada saat itu berada pada posisi yang sejatinya dia tidak perlu terjadi. Dia terjebak pada satu posisi yang sejatinya tidak perlu terjadi. Kapan? Walau kallafan nafsahu qalilan anna'a tasabbuti. Andai kata kemudian dia sedikit saja mengambil waktu untuk tasabbut. Benar gak ini kabar? Tapi kan ya entah kenapa ya. Perkara seperti ini kok kayaknya susah sekali untuk kita praktekkan. Dengar kabar langsung dinukil ke sana kemari. Padahal ambil waktu sedikit sajalah untuk tasabbut. Walau kallafan nafsahu qalilan ana'a tasabbuti. La artaha wa araha lakannahu waqa'a fi amri la yumkinu tadarakuhu wa ma ahsana qawla awwali. Andai kata dia mau sedikit saja bersusah payah mengambil waktu untuk tabayun dan tasabut, betulkah kabar tersebut? Maka niscaya dia menjadi tenang. Dan orang-orang lain tidak perlu kemudian terjebak di dalam pengkhabaran tersebut. Tapi kebanyakan manusia bahkan lebih cepat untuk terjatuh kepada sesuatu yang lebih sulit untuk diperbaiki. Tabayun dan tasabut itu lebih mudah dibanding meminta maaf. Tabayun dan tasabut itu lebih mudah dibanding mengkoreksi kesalahan dan memperbaiki keadaan. Itu lebih mudah. Makanya di sana ada syair. Sekali lagi saya mohon maaf kalau nggak pinter baca syairnya. Yamutu fata min athrati bilisanihi. Kita baca aja dulu lengkap ya. Yamutu fata min athrati bilisanihi. Walaysa yamutu mar'u min athrati rijli. Fa athratuhu biqauli tu'di bi ra'sihi wa athratuhu bi rijli tabro ala mahali. Seseorang bisa mati dengan sebab lisannya. Seseorang bisa mati dengan sebab tergelincir lisannya. Tetapi seseorang jarang mati dengan sebab tergelincir kakinya. Tidakkah engkau ketahui ketergelinciran lisan bisa memisahkan kepala dari leher, sedangkan ketergelinciran kaki akan sembuh secara perlahan-lahan. Ya kira-kira gitulah terjemahannya, mungkin agak kurang bagus terjemahan saya, apalagi cara membacanya, tapi kira-kira gitulah. Yamutu fata min athrati bilisanihi walaysa yamutu mar'u min athrati rijli fa asratuhu biqauli tu'di bi ra'sihi wa asratuhu bi rijli tabra'u ala mahli. Artinya
seseorang bisa mati dengan sebab tergelincir lisannya, tetapi jarang dijumpai seseorang mati dengan sebab tergelincir kakinya. Ketergelinciran lisan bisa menyebabkan kepala terpisah dari lehernya. Sedangkan ketergelinciran kaki, keseleo maksudnya. Keseleo ya. Kaki tergelincir keseleo, betul? Maka akan sembuh secara perlahan-lahan. Betul itu? Hah? Betul ya? Ya betul. Ya kira-kira gitulah terjemahinnya ya. Sulit menerjemahkan puisi, betul sulit. Ya. Tapi di sana ada hal yang bagus sekali. Lihat halaman ke-84. 84, 83. Inna min mausifi ana ba'da abnai la yakadu yasma'u min abihi ilal lawam wa taqariha duna an yasma'a amsala hazihi kalimati. Sungguh disayangkan sebagian anak, kan ini kan nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya. Dan sungguh disayangkan sebagian anak tidak mendengar dari ayahnya kecuali celaan dan caci maki. Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya dengan nasihat yang bagus ini. Sholat, perbaiki wudhu, jadikanlah sholatmu sebaik-baiknya seakan-akan engkau enggak sholat lagi. Jangan tamak, putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jangan mengucapkan dan melakukan perbuatan yang suatu saat engkau harus meminta maaf. Dan kerjakanlah sesuatu yang terbaik untuk urusan dirimu. Begitu ya, nasihat yang bagus. Kata Syekh Umar, yang sangat disayangkan sebagian anak layakadu yasma'u min abihi, mereka tidak mendengar dari ayahnya kecuali caci maki dan celaan. Duna an yasma'a amsala hazihi kalimati. Hampir tidak pernah mereka mendengar nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Alati takunu rosi dan lahu hayati. Yang mana nasihat tersebut sangat mungkin bisa menjadi bekal bagi kehidupannya. Kita lanjutkan kepada nasihat yang berikutnya. Nasihat yang terakhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, lagi-lagi beliau berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, Iyaka wal kibra wal yakun fima tasta'inu bihi ala tarkihi ilmuka billazi minhu kunta walazi ilaihi tasiru wa kaifa kibru ma'a nutfatin allati minha khuliqata ar-rahimil lati minha fuzikta wa ghizai ala zibihi uzitta. Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, wa iyyaka wal kibra, jauhilah sifat sombong. Jauhilah sifat sombong. Mungkin akan ada yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjauhi sifat sombong? Begitu? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas langsung menjelaskan salah satu cara untuk dapat terhindar dari sifat sombong. Wal yakun fima tasta'inu bihi ala tarkihi ilmuka billazi minhu kunta. Jauhilah sifat sombong, dan yang bisa membantumu untuk meninggalkannya adalah engkau mengetahui
tentang asal usulmu. Asal usul kita ini dari air yang hina, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tanah. Kan begitu? Ya. Hal yang bisa membantumu untuk meninggalkan rasa sombong adalah pengetahuanmu tentang asal usulmu. Lalu kemana engkau akan kembali? Maksud ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas di sini adalah sehebat apapun kita, siapapun dia, pasti akan kembali ke tempat yang sama. 1 kali 2. Nggak ada kan kuburan orang kaya 50 meter kali 50 meter, nggak ada itu. Tetap aja 1 kali 2. 1 ya. Ya kurang lebih lah gitu kan. Nggak ada ceritanya kuburan orang kaya 50 meter kali 50 meter satuan dia sendirian. Hah? Sama saja, siapapun dia akan kembali ke tempat yang sama. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wa kaifa kibru ma'an nutfatil lati minha khuliqata. Bagaimana mungkin seseorang bisa sombong padahal dia berasal dari air mani? Wa rahimil lati minha kudzifta. Dan dia dilahirkan dari rahim. Wa ghidza'il ladzi bihi ghudzista, dan dia diberi makan dengan makanan yang sederhana. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, ini berwasiat kepada anaknya agar jangan sombong. Iya. Dan memberikan cara atau metode supaya kemudian seseorang tidak sombong. Yakni memperhatikan dari mana asalnya, kemana akan kembali. Iya. Kemudian Syekh Umar, antum bisa lihat di halaman 84, ini wasiat Sa'ad yang ketiga ini diterangkan oleh Syekh Umar ringkas ya. Lihat di halaman ke-84. In kana kibru li husni surrati fama anta lazi suwarta nafsak. Kalau ente ini pengen sombong dengan sebab ente ini ganteng lagi cantik, maka siapa yang memberikan ketampanan lagi kecantikan kepada ente? Kan Allah. Lalu apa yang layak disombongkan? Hah? Kira-kira begitu maksudnya ya. Wa in kana limalin falam tarzukka nafsuk. Kalau ente ini pengen sombong karena banyak harta, lalu kira-kira siapa yang memberikan rizki berupa harta itu kepada Anda? Lalu apa lagi yang mau disombongkan? Wa in kana lanasabin aw hasabin falam tukhyar fi ikhtiarin nasabika wa hasabika. Kalau engkau pengen sombong karena dengan sebab nasab dan keturunan, lalu kira-kira bisakah engkau memilih nasabmu? Dan engkau berasal dari keturunan mana? Lagi-lagi nggak bisa, semuanya pemberian Allah. Lalu apa yang mau disombongkan? Kenapa sombong? Gimana nggak sombong? Aneh kan tampan. Lalu tampan ente siapa yang ngasih? Kenapa sombong? Oh, saya kan berdarah biru. Darah birunya siapa yang ngasih? Kenapa sombong? Saya kan banyak hartanya. Banyak harta rezeki siapa yang ngasih? Kalau jawabannya adalah Allah, lalu apa yang layak untuk disombongkan?
Walillahi darul qail. Maka demi Allah ada perkataan yang perkataan mutiara. Ketemu yang saya baca, ini lagi-lagi syair ini. Tawaddo' takun kal najmi lahalin naziri ala sofahatil ma'i wahwa rafi'u walataku kal dukhani ya'lu makanah ala tabaqati jawi wahwa wadi'u. Wahwa itu wahwa, tapi itulah darurat syair. Kalau kita belajar bahasa Arab, khususnya dalam ilmu balaghah sama mani, betul? Maka ada 24 darurat syair. Wahwa itu wahwa sebenarnya. Supaya qafiyahnya, apa qafiyah? Rimanya itu sama, maka wahwa jadi wahwa. Ya itu ntar dah lah, itu balaghah, mani, bayan, ilmu itu. Tawaddo' takun kan najmi lahalin naziri ala sofatil ma'i wahwa rafi'u walataku kadukhoni ya'lu makanah ala tabaqati jawi wahwa wadi'u. Rendahkanlah dirimu, niscaya engkau seperti bintang di langit yang tampak oleh orang-orang yang memandangnya. Rendahkanlah dirimu seakan-akan engkau bintang di langit yang tampak oleh orang-orang yang memandangnya. Di atas kejernihan air, padahal bintang itu berada di langit. Kalau airnya jernih, kita ngelihat ke air tersebut, kita bisa ngelihat ada bintang. Betul? Padahal bintangnya bukan di dalam air, tapi di langit. Walataku kadukhoni ya'lu makanah. Janganlah engkau seperti asap yang membumbung ke tempat yang tinggi. Ala tabaqati hawi wahwa wadi'u. Yang naik ke tempat yang tinggi dan nanti kemudian hilang. Naik ke tempat yang tinggi dan kemudian dia hilang. Dan inilah nasihat-nasihat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersamanya di tempat kemuliaannya. Bersama pemimpin kekasihnya yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin dan syuhada serta orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebagai sebaik-baiknya teman. Alhamdulillah, kalau pada daurah yang pertama telah kita bacakan nasihat wejangan dari petuah 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidin, maka pada kesempatan daurah yang kedua ini telah juga kita bacakan nasihat dan wejangan dari 4 orang sahabat. Maka alhamdulillah telah kita bacakan secara total pada daurah yang pertama dan daurah yang kedua 8 wejangan dari wejangan-wejangan para sahabat. Mudah-mudahan pada suatu saat bisa kita lanjutkan lagi wejangan Abdullah bin Mas'ud, nasihat ya, yakni siapa? Abdullah bin Abbas dan yang lainnya pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada jamaah? Ada yang hendak ditanyakan? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.